Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 14 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-19. Hari ini peringatan Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan, bab 10 ayat 12 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Musa dalam bacaan yang pertama hari ini mengajak bangsa Israel untuk berpegang teguh pada perintah-perintah Allah dan supaya mereka juga tidak bertegar hati. Dan lebih lagi, bangsa Israel diajak oleh Musa untuk mengasihi sesamanya, terutama orang-orang asing. Alasannya adalah Musa mengingatkan mereka bahwa sebagai sebuah bangsa, orang-orang Israel pernah menjadi orang asing dan mendapat perhatian dan cinta dari sesamanya, dari orang-orang lain. Sementara bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengajak para muridnya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, dari kedua bacaan liturgi hari ini, beberapa hal patut kita catat sebagai pesan yang penting untuk kita. Yang pertama, kita diajak untuk tetap berpegang teguh pada perintah Allah dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang percaya, saya dan Anda diminta untuk mendasari kehidupan pada ajaran-ajaran Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan, melaksanakannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, kita semua sebagai orang yang percaya diajak untuk tidak tegar hati. Artinya, untuk tidak mau tahu dengan perintah-perintah Allah. Saya kira banyak hal yang kita tahu tentang perintah Allah. Tetapi kita akan diberi label sebagai orang yang tegar hati ketika kita sekalipun tahu perintah Allah, tapi kita mengabaikannya dalam menghayatinya. Jadi kita tidak mau melaksanakan perintah Allah dan kita mau melaksanakan apa yang menjadi maunya kita. Di sana kita diberi label sebagai orang yang tegar hati. Poin yang ketiga, kita diminta untuk mengasihi sesama, terutama mengasihi sesama yang adalah orang asing. Saya kira saya dan Anda biasa mengasihi. Tetapi kalau kita jujur dengan apa yang biasa kita lakukan, kita biasa mengasihi orang-orang yang kita kenal, bukan? Orang-orang yang dekat dengan kita, bukan? Tetapi ketika orang asing ada di hadapan kita, membutuhkan sesuatu, banyak kali kita menolak. Kita mencurigai, jangan-jangan orang ini adalah penipu. Dan pada akhirnya, kecurigaan itu membuat kita tidak bisa mengasihi orang asing itu. Mengasihi orang yang kita kenal biasa. Tetapi mengasihi orang asing, orang yang belum pernah kita kenal, itu menjadi kesulitan luar biasa. Karena kita terbiasa dengan orang yang sudah kita kenal dan mengasihi mereka. Dan kita jarang
jarang dan sangat jarang bisa mengasihi orang lain, melakukan hal yang baik untuk orang asing yang belum pernah kita kenal. Tapi ingat, bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk berani keluar dari kebiasaan, yakni mencintai orang yang kita kenal dan coba memulai mengasihi orang yang tidak kita kenal, orang asing dalam kehidupan kita. Dan Yesus minta kita juga dalam bacaan Injil hari ini supaya kita menjadi murid-murid yang tidak menjadi batu sandungan dalam keseharian kita. Kita diminta sebaliknya untuk menjadi panutan, contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada tata aturan yang mesti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita melakukannya. Kita harus menjadi contoh, melaksanakan tata aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, dalam keseharian kita. Jika tidak, kita pasti telah menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kita tidak memberi contoh yang baik bagi orang. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam hal mengasihi orang asing, dalam hal mencintai atau berpegang teguh pada perintah Allah, dalam hal tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita rupanya perlu belajar dari Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir yang hari ini kita peringati. Maximilianus Maria Kolbe lahir di Polandia. Datang dari sebuah keluarga Kristiani yang baik dan yang sangat mencintai negaranya. Dia adalah seorang imam Fransiskan konventual. Dia mempunyai devosi yang luar biasa kepada Bunda Maria. Dan yang lebih lagi dari itu, dia dengan sangat berani menawarkan dirinya menggantikan seorang bapak yang mau dihukum mati. Dia akhirnya menggantikan bapak itu. Dia masuk dalam penjara, dalam kamp Auschwitz yang terkenal itu. Di sana dengan cara tertentu, orang yang masuk dalam kamp itu pada akhirnya mati dengan sendirinya. Tetapi lain dengan Maximilianus Maria Kolbe. Ketika semua penghuni penjara mati, dia sendiri yang tinggal, tetap hidup. Dan karena itu, dia pada akhirnya disuntik untuk meninggal. Poin saya adalah Maximilianus, seorang imam, Maximilianus Maria Kolbe adalah seorang yang telah menunjukkan kasih kepada sesama dan kasih kepada sesama sebagai orang asing. Dia sesungguhnya tidak mengenal Bapak itu. Tetapi dia mendengar bahwa Bapak itu adalah yang namanya seorang Bapak. Dia mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak-anaknya. Dan kalau misalnya dia akhirnya mati karena masuk kamp itu, bagaimana dengan kehidupan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan karena itu dengan sangat berani Maximilianus Maria Kolbe menggantikannya. Itulah kasih yang konkret. Itulah panutan menghayati, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah contoh. Saudari dan saudara terkasih. Mestinya kita bisa juga. Kalau kita mau. Walaupun mungkin tidak yang luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh
Santo Maximilianus Maria Kolbe. Hal yang sederhana saja bisa kita lakukan. Dan dengan itu kita telah mencontohi kehidupan orang kudus ini, Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Tuhan memberkati.